Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Oke, untuk teman-teman radiografer yang terbiasa mengerjakan CT scan, ya terutama untuk CT scan angiografi, pasti familiar ya dengan apa yang namanya teknik bolus tracking. Ya, di beberapa alat dinamakan dengan nama-nama yang berbeda, seperti mungkin pre-monitoring, monitoring, smart prep atau yang lainnya, tapi intinya sama, itu adalah teknik bolus tracking. Nah, bagaimana dengan teknik tes bolus ya? Di alat tertentu, tes bolus itu sudah terbiasa ya, sudah menjadi protokol baku, terutama untuk CT kardiak itu biasa menggunakan teknik tes bolus. Nah, kita kali ini mau ngebahas tentang teknik tes bolus dibandingkan dengan teknik bolus tracking. Bagaimana cara penggunaannya, cara pelaksanaannya, dan apa kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing teknik tersebut. Ya, yuk kita ikuti pembahasannya berikut ini. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu teknik dari bolus tracking ya. Bolus tracking itu sendiri adalah suatu teknik yang digunakan dalam penyitraan CT scan yang memperlihatkan real-time monitoring penyangatan kontras media pada suatu area scan yang dituju setelah beberapa saat kontras media disuntikan ke dalam pembuluh darah. Nah, kurang lebih prinsipnya seperti ini ya. Setelah kita melakukan scan polos atau scan non kontras, akan dilakukan pre-monitoring scan single slice, biasanya di area tertentu, biasanya di area karina. Nah, setelah itu mengatur parameter-parameternya, dan setelah parameter diatur, kita akan melakukan start injeksi berbarengan dengan monitoring scan ya. Nanti dilakukan beberapa kali scan di area tersebut, pada area yang sudah di ROI atau di region of interest. Nanti setelah mencapai threshold HU-nya, biasanya 100 HU, itu akan dimulai scan secara otomatis ya. Ya, nanti kita akan juga lihat bagaimana proses dari bolus tracking. Ya, di sini kita akan mengambil pre-monitoring scan ya, single slice di area karina. Ya, setelah diambil, kita akan melakukan ROI pada aorta ascendens biasanya. Nah, setelah semua parameter scan-nya diatur, ya, nanti kita akan melakukan start injeksi berbarengan dengan start scan. Nah, diatur 10 detik. Ya, setelah injeksi kita akan melakukan monitoring scan. Nah, nanti setelah mencapai 100 HU pada ROI yang sudah ditentukan, dia akan melakukan scan otomatis. Nah, dia sudah mencapai 100 HU, maka dilakukan scan secara otomatis. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi bolus tracking itu dilakukan bersamaan dengan mulainya injeksi kontras pada protokol fase kontras hingga mencapai level 100 HU, maka pemeriksaan CT angiografi atau CT yang lainnya fase kontras otomatis akan dimulai. Ya, penempatan monitoring pada awal scan area atau di area sebelumnya. Ya, trigger levelnya berada di 100 HU. Nah, bagaimana dengan protokol tes bolus ya? Tes bolus adalah teknik untuk menentukan delay time yang tepat dengan melakukan scan berulang pada area yang sama kurang lebih 30 detik. Nah, nanti data yang didapatkan akan diproses dengan aplikasi Dynamic Evaluation dan hasilnya akan ditampilkan berupa grafik dan peak time enhancement-nya ya. Ya, prinsip pengerjaannya kurang lebih sebagai berikut. Setelah kita melakukan scan pre-kontras, kita akan melakukan scan di area tertentu, biasanya juga di area karina, dan kita akan melakukan scan berulang kurang lebih selama 30 detik dengan kontras sebanyak 10 cc dan salin sebanyak 30 cc. Nah, nanti dari hasil scan berulang 30 detik itu akan didapatkan data berupa grafik yang diproses dengan aplikasi Dynamic Evaluation. Nanti juga akan didapatkan delay time peak enhancement-nya di detik keberapa. Nah, setelah itu baru kita melakukan scan fase kontras ya. Jadi ada protokol terpisah di sebelum fase kontras dimulai.
Ya, di sini kita juga akan lihat bagaimana proses pengerjaan dari teknik tes bolus ya. Di sini kita akan mengambil area Karina sebagai tempat yang akan dilakukan monitoring untuk tes bolus ya. Kita tidak melakukan ROI terlebih dahulu di sini ya. Nah, kita akan melakukan scan dengan 10 cc kontras dan 30 cc salin dan dilakukan scan selama kurang lebih 30 detik. Nah, nanti hasil yang akan didapat dari tes bolus ini akan ditampilkan berupa grafik dan peak time enhancement-nya di detik berapa untuk digunakan pada fase kontras. Ya, sudah 30 detik ya. Kemudian kita akan melakukan ROI atau region of interest pada area aorta ascendant. Ya, nanti akan tampak grafik di bawahnya dan itu ada peak time enhancement-nya di detik keberapa dan juga nanti kemudian biasanya kita tambahkan 2 detik untuk mulai start scan pada fase kontras atau fase angionya. Dan setelah fase tes bolus ini barulah kita mulai untuk fase angio atau fase kontrasnya dengan menggunakan hasil dari tes bolus tersebut. Ya, di sini kita lihat peak time enhancement-nya ada di detik ke-21 ya, ditambahkan 2 detik jadi detik 23 dan start scan akan dimulai di detik ke-23 sesuai dengan hasil dari tes bolus yang sudah kita lakukan. Ya, jadi tes bolus itu merupakan protokol yang terpisah yang dilakukan sebelum fase kontras atau fase angiografi dilakukan menggunakan kontras 10 cc dan 30 cc salin, dan kemudian data yang didapatkan akan diproses dengan aplikasi dynamic evaluation dan hasilnya akan ditampilkan berupa grafik dan peak time enhancement yang akan digunakan sebagai delay time pada fase kontras atau fase angiografi. Nah, untuk pemeriksaan dengan tes bolus ini memiliki kelebihan ya, diantaranya tingkat akurasi delay time yang lebih tinggi, karena pada tiap-tiap pasien memiliki waktu delay time yang berbeda-beda tergantung dari cardiac output pasien tersebut. Dan dalam proses mendapatkan angka atau waktu delay time tersebut dapat dilakukan berulang kali untuk mendapatkan angka rata-rata yang akurat ya. Kelemahannya adalah pemeriksaan ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemeriksaan dengan bolus tracking karena protokolnya tersendiri dan harus diolah dulu dengan menggunakan aplikasi dynamic evaluation. Nah, sedangkan untuk teknik bolus tracking ya, teknik bolus tracking ini berjalan secara otomatis dan satu kesatuan dengan pemeriksaan CT angio sehingga proses pemeriksaannya berlangsung lebih cepat ya. Tetapi teknik ini juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah sangat bergantung dengan kerja software. Ya. Kedua, kesalahan dalam menempatkan region of interest atau ROI tergantung pada keterampilan radiografer tersebut dan rentan dengan adanya perubahan posisi pasien karena bergeser atau pergerakan akibat tarik nafas atau tahan nafas sehingga ROI yang telah ditentukan menjadi tidak sesuai lagi. Dan kemudian tidak dapat diulang-ulang. Jika terjadi kesalahan, maka semua proses CT angionya maka akan salah juga ya karena merupakan satu kesatuan dengan fase kontrasnya. Dan sebagai saran ya, penggunaan protokol bolus tracking atau tes bolus disesuaikan dengan kebiasaan dari radiografer masing-masing dan juga kemampuan dari modalitas atau alat di rumah sakit masing-masing ya. Dan penggunaan protokol tes bolus sangat optimal pada pemeriksaan CT coronary artery atau CT kardiak. Dan tes bolus juga tidak disarankan untuk CT abdomen dengan kontras karena penggunaan 10 cc kontras itu dapat mengakibatkan enhancement pada liver dan juga pada ginjal. Jadi CT abdomen kontras bisa menggunakan teknik bolus tracking atau fixed time delay.
Nah, penggunaan teknik bolus tracking ini umumnya juga digunakan untuk pemeriksaan CTA carotis cerebral atau CTA ekstremitas ataupun juga CTA aorta. Nah, pada CTA ekstremitas dikarenakan pembuluh darah yang diperiksa merupakan pembuluh darah yang kecil, teknik bolus tracking ini bisa dikombinasikan dengan teknik eyeball ya, dengan melakukan start scan manual jika sudah tampak enhancement kontras pada pembuluh darah yang dilakukan monitoring. Dan dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang bolus tracking ataupun tes bolus ya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya dan juga cara penggunaannya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam melakukan CT scan dan juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk pasien. Jangan lupa untuk di-subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.